Ketemu lagi di Gistian Family. Di video kali ini itu video lanjutan sebenarnya ya, part ketiga, membahas mengenai masih dengan biaya hidup. Namun di video part ketiga ini ya, membahas biaya ketika sudah memiliki bocil, memiliki anak gitu, dan masih tetap bekerja di perusahaan yang sama dengan gaji yang sudah sedikit naik ya. Tahun 2022 bulan Juni itu ada kenaikan gaji yang saya dapatkan, begitu. Mari kita mulai aja ya, membahas mengenai berapa sih biaya hidup ketika sudah punya anak. Untuk informasi dulu juga, saya hamil kan 2022 ya, bulan April. Kemudian pada saat itu beberapa bulan setelahnya, bulan Julian, itu sakit anemia dan tidak mampu bekerja selama 3 bulan. Dan sejak saat itu terus-terusan meliburkan diri hingga masuk ke cuti melahirkan dan merawat anak. Nah, anak pertama lahir di bulan Desember 2022. Jadi saya akan membahas mengenai biaya setelah anak pertama lahir, yaitu bulan Februari dan sebagainya. Mungkin udah dijelaskan ya di video yang lainnya mengenai cuti melahirkan dan merawat anak, bahwa di Jepang itu tidak mendapatkan gaji dari perusahaan ya, tapi mendapatkan tunjangan dari asuransi. Ambil apa yang mana ini? Begitu. Meskipun ya tidak mendapatkan gaji, tapi tetap ya yang namanya pengeluaran terus berjalan gitu, biaya hidup sehari-hari terus berjalan. Nah, karena saya dulu tinggal di asrama milik perusahaan gitu ya, asrama keluarga milik perusahaan, maka bayar sewa rumah pun ke perusahaan. Namun karena tidak mendapatkan gaji, maka ketika di slip gaji ya minus ya. Saya berikan contohnya seperti ini. Dan ini tuh tagihan-tagihannya itu datang ke tempat ya, datang ke rumah itu per bulan untuk dikirimkan ke rekening perusahaan gitu, sejumlah tagihan yang harus dibayar. Di slip gaji berikut, ini slip gaji untuk tahun 2023 bulan Februari, yang otomatis ketika bulan Februari itu untuk untuk bulan Januarinya gitu. Nah, di sana tidak ada ya yang namanya gaji, kosong semuanya, pendapatan gak ada pendapatan, tapi di kolom pengurangan atau pemotongan ya gaji itu ada, yaitu ada Chihoze ya, si pajak penduduk sebesar 7.700 yen. Kalau misalnya sudah pernah lihat video sebelumnya, itu mendapatkan tagihan per bulannya untuk pajak penduduk itu 12.000 sekian ya, karena memang itu tagihannya untuk tahun 2020 gitu ya. Ini tahun 2023 ini adalah tagihan yang ditagihkan untuk 2021. Nah, ini pajak penduduk ini adalah dimana saya sudah berkeluarga, dan ternyata ada pengaruhnya ya ketika kita sudah punya keluarga ya dan punya tanggungan di rumah, itu membuat pajak kita semakin murah. Maka dari itu ini pajak penduduknya yaitu 7.700 yen. Terus harga sewa rumahnya masih tetap ya 37.000. Kemudian biaya air 3.640 karena memang sesuai dengan pemakaian. Kemudian biaya pemeliharaan ya, manajemen rumah ini 2.000 yen. Jadi totalnya yang harus saya bayar pada bulan Februari itu 50.000
340 yen itu. Karena pada saat itu cuti ya, sedang cuti setelah melahirkan, maka tidak ada pendapatan gitu ya. Jadi tidak bisa gitu ya memberikan referensi berapa banyak sih gitu ya dari gaji dan juga biaya gitu yang dikeluarkan per bulannya, dan berapa juga uang yang bisa saya tabung gitu ya pada saat itu. Yang jelas adalah pengeluaran masih tetap berlangsung, dan pertama itu adalah tadi ya pengeluarannya sebesar itu untuk biaya air dan juga biaya sewa rumah. Kemudian kan memang belum termasuk listrik dan juga gas ya. Nah, listrik itu sama seperti sebelumnya ya, tergantung pemakaian. Nah, untuk pengeluaran pada saat setelah ya melahirkan karena bertambah satu anggota di keluarga, jadi sedikit bertambah juga ya pengeluaran yang harus dikeluarkan. Bisa dilihat ya, pertama itu untuk Januari 2023 ini hitungannya dari Desember, karena memang bayi ini lahir di bulan Desember, itu 23.551 ya. Ini hanya untuk listrik aja. Kemudian di bulan 2 14.361 yen. Kemudian bulan 3 11.873 yen. Di bulan 4 9.520 yen. Kemudian bulan 5 8.197 yen. Bulan 6 3.165 yen. Bulan 7 561. Bulan 8 561. Bulan 9 561. Bulan 10 1.264. Bulan 11 8.504. Kemudian bulan 12 15.965, dan bulan 1 30.977 yen. Wow. Jadi ada yang tagihannya hanya 561 yen. Kenapa bisa tagihannya itu 561 yen? Karena pada saat itu kami sekeluarga mudik ke Indonesia beberapa bulan. Jadi tidak memakai listrik sama sekali, namun masih tetap dikenakan biaya dasar ya, dasar pokok, meskipun tidak digunakan. Dan memang yang paling mahalnya yaitu biaya listrik ketika musim dingin. Desember itu ketika awal-awal banyak banget pemakaian listriknya, seperti itu. Mama. Hai. Dan sama seperti sebelumnya, kalau untuk masalah gas itu tidak jauh berbeda ya. Tagihannya itu sekitar 10 sampai 20.000 yenan ya. Nah, lalu karena saya itu cuti merawat anak sampai tahun 2023 bulan Desember, jadi bulan Januari sudah memiliki gaji kembali. Begitupun bulan Februari. Nah, kemudian saya ingin bandingkan juga setelah saya sudah masuk ya kembali bekerja, dan juga kalau misalnya dibandingkan dengan biaya pengeluaran yang saya keluarkan pada saat itu gitu ya, dan juga dibanding dengan pendapatan yang saya dapatkan. Saya tampilkan slip gaji saya ketika dulu bekerja di perusahaan yang sama seperti part 1 dan part 2 ya, tapi dengan jumlah gaji yang berbeda karena sudah ada kenaikan gaji yang saya dapatkan, karena ya sudah 4 tahun ya saya di sana totalnya.
Pertama di sana ada Ki Hong Kyu-nya jadi 255.000, udah gede ya. Jadi tadinya 116.000 jadi 255.000. Kemudian suku JTAT itu masih tetap sama 6.000. Kemudian ada Shikaku TAT. Jadi di perusahaan tempat dulu saya bekerja itu tahun 2022 itu ada pengumuman di mana ada support gitu ya bagi karyawannya yang memiliki keterampilan, memiliki kualifikasi dengan dibuktikan dengan sertifikat. Termasuk salah satunya adalah keterampilan berbahasa asing. Berbahasa asing di sini itu adalah bahasa Inggris gitu ya, dengan melampirkan TOEIC. Jadi di sana itu dengan hanya melampirkan sertifikat TOEIC yang lebih dari 500 ya skornya, itu mendapatkan TAT, mendapatkan tunjangan gitu ya, tunjangan keterampilan bahasa. Nah, tunjangan tersebut 3.000 yen dan saya melampirkan hasil TOEIC saya yang lebih dari 500 skornya itu. Kemudian di sini ada ini ya, minus 5.331 itu karena pada saat itu saya setelah melahirkan ya, tubuh saya itu tidak mampu lagi bekerja dengan fisik ya, jadi badan sudah berubah. Akhirnya saya sering sakit, kemudian sering pulang duluan. Akhirnya ya minus 5.331. Kemudian yang dipotong apa aja di sini ya? Yang Kohokeng pastinya ya, asuransi kesehatan 10.120. Kemudian Kosei Nenking, asuransi dana pensiun itu 20.130. Ada Koyo Hokeng ya, ketenagakerjaan 1.552. Jadi total Shakai Hokengnya 31.802. Kemudian ada Shotokuzei yaitu pajak penghasilan ya, 4.110. Kemudian juga ini ya, tetap ya Yaching ya, harga sewa rumahnya tidak ada yang berubah, 37.000. Kemudian Shido Konetsuhi ini biaya air 3.360. Kemudian biaya manajemen 2.000. Dan kafetaria Sokudai kafetaria Sokudai itu 500. Dan ini biaya lainnya 100 yen itu biaya asosiasi gitu. Jadi ya total pengurangannya itu 78.872 dengan gaji saya 258.719 dipotong 78.872 yang saya terima gaji bersihnya yaitu 179.847 yen. Itu saat 2024 ya, tahun lalu. dari 179.847 itu dikurangi lagi biaya utilitas yang lainnya yang tidak termasuk ya, seperti gas dan juga listrik, kemudian biaya makan, kemudian biaya subskripsi ya, kemudian biaya jajan dan biaya popok dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya diteruskan mungkin bisa nabung ya lebih dari sebelumnya karena memang sudah naik juga ya si gajinya. Namun ya tahun 2024 itu karena saya tadi sudah menyebutkan ya bahwa keadaan saya itu badan saya itu sudah tidak mampu lagi ya bekerja dengan fisik, bekerja seharian gitu ya dengan berdiri. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah kerja gitu ya ke bidang yang kantoran yang duduk ya begitu. Nah kebetulan bulan Januari tanggal 31 itu terakhir kerja, dan bulan Februari itu sudah tidak bekerja lagi di sana tahun lalu tuh. Jadi ini gaji tahun 2024 bulan Februari ini kan untuk yang Desember ya, dan itu sudah dalam keadaan tidak bekerja di sana. Jadi sudah pindah rumah. Nah di video part keempat saya akan membandingkan mengenai biaya ketika saya dan keluarga pindah ke kotanya di Hokkaido, yaitu ke kota Sapporo. Berapa biaya hidupnya dari mulai sewa dan sebagainya, dengan biaya untuk keluarga dengan 1 orang anak, dan anaknya tersebut belum sekolah. Begitulah informasi atau cerita yang saya bagikan mengenai biaya hidup ya, perbandingan ketika dulu
kerja di suatu perusahaan yang sama ketika sebelum menikah single, kemudian menikah dan juga punya anak 1 gitu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.